Penyebaran COVID-19 kembali memanas. 30 Maret, Taiwan melaporkan 56 kasus lokal dan 107 kasus impor. Dari kasus lokal, 19 terdata dalam kluster Keelung, 12 kluster pembangkit listrik Tatan, dan yang lainnya adalah kasus individu yang tersebar di Taipei, New Taipei, Yilan, Hsinchu, Taitung, dan Kaohsiung. Sebuah apartemen di distrik Chonghe, New Taipei diisolasi setelah 6 penghuni terdiagnosis tanggal 29. Dua lainnya yang sempat kontak ditemukan positif melalui screening terhadap warga setempat. Wali Kota Hou You-i menyerukan penduduk sekitar secepatnya menjalani tes. Di kota Taipei, seorang guru SD Xing'an yang berdomisili di Chonghe dinyatakan positif. Kelasnya dengan 30 siswa telah dihentikan. Sementara seorang siswa di SMA Taojiang juga positif saat menjalani isolasi karena orang tuanya terinfeksi. Di Yilan, 2 orang guru yang bukan warga lokal dikonfirmasi positif. Sekolahnya pun segera didesinfeksi. 1.700-an guru dan siswa menjalani tes rapid serta PCR dan ujian semester ditangguhkan. Dan di kota Hsinchu, seorang siswa SD Guangdong positif. Sekolah pun menghentikan kelas hingga 10 April. Seiring kembali terjadinya lonjakan kasus, CICC mengimbau warga tidak berkerumun pada hari Chengbeng saat melakukan pembersihan makam. Juga mengumumkan kegiatan agama seperti pawai kuil Chenlan hanya bisa diikuti oleh warga yang telah menyelesaikan vaksinasi 3 dosis. 不可以去钻丢卡跟抢教，必须要接种满3剂疫苗的才可以参与这个绕境的活动。 CICC juga mengumumkan penambahan jumlah klinik dan puskesmas yang menyediakan alat tes rapid COVID-19 secara gratis. Warga yang menemukan gejala pernapasan bisa mendapatkannya setelah diperiksa dokter dan secepatnya melaporkan hasil tes. Katapel ditarik, pelor dilepaskan, seekor iguana hijau jatuh tertembak. Pekerja migran ini beraksi dengan gesit, tak seberapa lama saja sudah menangkap beberapa ekor. Populasi iguana hijau membludak di kawasan pesisir Sungai Erlin di Changhua dan belakangan dilaporkan ada pekerja migran yang menangkapnya untuk dijual. Iguana hijau adalah populasi pendatang di Sungai Erlin yang telah menimbulkan kerugian besar terhadap hasil tani. Perihal penangkapan iguana oleh PMA untuk dijual, Organisasi Pelestarian Burung Liar di Changhua berpendapat penangkapan tanpa pelatihan akan mengakibatkan penyebaran pembiakan iguana. Menurut statistik, jumlah iguana hijau yang dibasmi di Taiwan membludak dari 15 ribuan menjadi 34 ribuan ekor tahun lalu, sedangkan untuk 2 bulan pertama tahun ini telah mencapai 5.800-an ekor. Pingtung adalah kawasan dengan jumlah pembasmian tertinggi disusul Kaohsiung, Tainan, Chiayi, dan Changhua. Biro Kehutanan mengingatkan penangkapan iguana hijau secara mandiri telah melanggar UU Konservasi Satwa Liar. 其实你没有具有这个资格自行移除，那如果被检举查核也属实的话，其实是可以依野保法来裁罚6到30万的。 Biro Kehutanan menerangkan iguana hijau didaftarkan sebagai satwa liar yang membahayakan sejak Agustus 2020, tapi penangkapan dan pembasmiannya harus dilakukan secara terlatih. Bagi pemilik atau pembudidaya yang tidak menyelesaikan pendaftaran pada batas waktunya, paling berat bisa didenda $300.000 Taiwan. Ramadan segera tiba pada bulan April, tapi terpengaruh kenaikan harga minyak dan harga barang, momentum konsumsi di Indonesia tampaknya tidak setinggi tahun-tahun silam. Otomatis sekarang pembelinya jadi menurun karena harganya belum bisa stabil benar. Nah, dari sebulan ini harga udah mulai naik terus, belum pernah ada turun. Bagi Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, harga barang umumnya akan naik pada bulan Ramadan. Tapi tahun ini malah terjadi kekurangan pasokan. Harga minyak goreng pun meroket karena kenaikan harga minyak kelapa sawit. Warga hanya bisa sambil beli sambil mengeluh. Mahal banget Pak, bukan mahal lagi. Kadang kemarin malah sempat nggak ada tuh di pasar sana tuh. Presiden Jokowi mengingatkan Maret lalu harga barang domestik akan menjadi tidak stabil akibat perang Rusia-Ukraina. Pemerintah Indonesia menegaskan akan berusaha mengontrol indeks inflasi pada 3-5% dan menjamin kestabilan pasokan serta distribusi untuk meredakan risiko kenaikan harga barang menjelang Lebaran.